Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ibu Bapak, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam diskusi tentang program apa yang akan saya bawa adalah tentang alur tujuan pembelajaran. Semoga sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita bisa dalam keadaan lancar, sehat, dan walafiat. Gimana Ibu Bapak, sehat hari ini Pak? Alhamdulillah Pak. Baik, hari ini saya akan membawa, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana alur tujuan pendidikan atau yang disingkat dengan ATP. ATP itu, Ibu Bapak, ada 7 prinsip. 7 prinsip diantaranya prinsip sederhana dan informatif, prinsipnya ada esensial dan kontekstual, ada berkesinambungan, ada pengoptimalan 3 aspek kompetensi, ada prinsip merdeka belajar, ada prinsip operasional dan aplikatif, dan adaptif dan fleksibel. Itu adalah prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang jumlahnya ada 7. Nah, sederhana dan informatif itu adalah dalam perumusan ATP dipahami oleh penulis harus mampu sendiri maupun pengguna membaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi. Jadi ini prinsipnya harus sederhana, dapat dipahami, gampang dipahami, dan informatif. Informatif ini berarti informasi yang kita sampaikan ini dapat terekam, dapat dipahami oleh pembaca atau pengguna, termasuk oleh penulis itu sendiri. Yang kedua, prinsipnya adalah esensial dan kontekstual. Memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau yang penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Yakni kompetensinya bagaimana, kontennya seperti apa, dan hasil pembelajaran itu. Selain itu juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menyenangkan dan bermakna. Artinya di sini harus dari sisi kompetensi memang harus ada yang menantang, menyenangkan, dan berisi atau ada penuh dengan makna itu sendiri dalam penyusunan alat tujuan pembelajaran. Berikutnya, prinsip penyusunan ATP atau alat tujuan pembelajaran harus berkesinambungan. Antara fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan menggunakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP. CP atau capaian pembelajaran itu sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Maka dari itu harus berkesinambungan dari mulai antara fase setiap siswa, apalagi di sekolah pendidikan luar biasa, siswa kelas itu pasti bervariatif. Maka itu harus searah dengan tujuan pembelajarannya apa. Nah, tujuan pembelajarannya apa itu harus runtut artinya dari awal sampai akhir itu harus runtut, sistematis, tidak boleh meluber, jadi harus sesuai dengan tujuan itu sendiri, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pendidikan. Capaian pendidikan yang telah ditetapkan setiap mata pelajaran. Itu prinsip penyusunan ATP yang ketiga. Yang keempat, prinsip penyusunan alur tujuan pendidikan adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Apa saja sih 3 aspek kompetensi itu? Yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif. Jadi pengetahuannya digali kembali, lalu keterampilan dan sikap yang berjenjang yang selaras dengan tahapan kognitif. Nah, pengoptimalan tersebut juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup kritis, kreatif, komunikatif, dan
kolaboratif. Jadi siswa nanti kita explore agar mereka belajar kritis sesuai dengan kemampuannya sendiri. Lalu belajar kreatif agar siswa tersebut bisa mandiri dan tanggung jawab di masa yang akan datang. Lalu komunikatif antara siswa, antara guru dengan siswa dan lain sebagainya. Dan kolaboratif di sini adalah semuanya masuk semuanya masuk dalam proses tujuan pembelajaran itu sendiri, alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi tidak ada yang stagnan, tapi semuanya kolaboratif, tidak sendiri-sendiri. Lalu yang berikutnya adalah prinsipnya adalah merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah mereka belajar antara lain satu, memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab. Jadi kita eksplor siswa tersebut untuk belajar berpikir dan bertindak pada sisi akademis dan bertanggung jawab secara moral. Artinya di sana kita eksplor siswa itu untuk belajar berpikir dengan berbagai dengan berbagai singgungan dari pengajar agar memang mereka belajar berpikir. Lalu memfasilitasi, menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individual. Nah, di sini terlebih di SLB itu pada jenjang SMPLB maupun SMALB ada mapel keterampilan hidup. Nah, di sini kita harus memfasilitasi mereka agar mereka kreatif sehingga mengeksplor mereka punya kelebihan apa sih, punya sisi kreativitas apa sih. Nah, kita eksplor mereka sehingga mereka bisa melatih keterampilannya dalam keterampilan yang sudah diterapkan pada kurikulum PLB. Berapa jumlahnya? Ada 20 mata pelajaran keterampilan SLB yang tertuang dalam Perdirjen itu. Nah, berikutnya prinsip penyusunan ATP adalah operasional dan aplikatif. Rumusan ATP mempersoalkan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Jadi nanti dari ATP ini, maka selanjutnya ini bisa dijadikan acuan untuk merancang atau membuat modul ajar. Jadi modul ajar itu nanti bahan ajar yang akan dipegang oleh guru pada saat akan mengajar ini harus dibuatkan dulu alurnya dalam alur ATP ini. Dari ATP ini nanti akan jadi acuan modul ajar yang mana menjadi bahan guru untuk mengajar. Lalu berikutnya yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik masa pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antara mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler dan kurikuler. Jadi di sini harus fleksibel karena untuk SLB itu karakteristik siswanya berbeda-beda. Lalu SLB karakteristiknya berbeda dengan satuan pendidikan yang lain. Sehingga di sini harus disesuaikan dan sifatnya fleksibel. Nah, ruang lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, hal penting dalam penyusunan ATP atau alat tujuan pembelajaran untuk siswa atau PDBK yaitu yang pertama berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen siswa. 2, menyesuaikan dengan baseline yang dimiliki siswa. Yang 3, berdasarkan profil siswa.
lalu mengakomodasi potensi, hambatan, dan kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir adalah menghargai keberagaman siswa. Siswa berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, prinsip ATB alur tujuan pembelajaran PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus adalah berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen PDBK. Artinya di sini siswa berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus harus berdasarkan hasil asesmen dulu. Jadi siswa itu di asesmen dulu sehingga kita akan mengetahui potensi, hambatan, dan kebutuhan peserta didik sehingga akan menjadi dasar bagi kita untuk menentukan program layanan. Jadi ini ciri khas peserta didik berkebutuhan khusus adalah prinsipnya adalah harus di asesmen dulu atau melalui proses asesmen dulu atau identifikasi. Nah, berikutnya adalah prinsip alur tujuan pendidikan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus adalah menyesuaikan dengan baseline yang dimiliki siswa itu sendiri. Jadi, setelah kita melakukan assessment, kita akan mengetahui informasi-informasi tentang peserta didik tersebut dengan jelas mengenai peserta didik tersebut. Jadi hambatannya apa, lalu potensinya apa, dan kita akan tahu tentang semua informasi ya tentang peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Yang ketiga, prinsip alur tujuan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus adalah berdasarkan profil peserta didik berkebutuhan khusus. Profil peserta didik adalah sebuah gambaran mengenai potensi, hambatan, dan kebutuhan peserta didik secara sistematis. Nah, jadi kita akan tahu setelah itu nanti kita akan pada saat akan membuat modul ajar, kita akan membuat berdasarkan profil peserta didik tersebut. Contohnya si A, potensinya apa, gambarannya itu. Lalu hambatannya apa, dan kebutuhan peserta didik itu secara apa. Sehingga kita bisa melakukan treatment pada saat proses pembelajaran sesuai dengan profil peserta didik itu sendiri. Nah, nomor 4, prinsip alur tujuan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus adalah mengakomodasi potensi, hambatan, dan kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi kita akomodir. Jadi kita siswa itu bisa disalurkan. Contohnya si A potensinya anu, maka disesuaikan dengan apa nih kira-kira jenis keterampilannya yang bisa disesuaikan dengan siswa tersebut, disesuaikan dengan potensi. Hambatannya apa? Jadi hambatannya itu ketika sudah tahu hambatannya itu bisa diminimalisir sehingga tidak akan sisi kreativitasnya akan berkembang terus karena kita sudah memahami potensinya apa, hambatannya apa, lalu kita akomodir sesuai dengan potensinya siswa tersebut. Jadi ini diakomodir dalam alur tujuan pembelajaran, nanti akan diturunkan dalam bentuk modul pembelajaran. Prinsip yang kelima adalah menghargai keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi karena karakteristik kita di SLB itu siswanya berbeda-beda, kita bisa saling menghargai kekurangan dan kelebihan setiap siswa, kita tahu. Maka di sanalah siswa akan belajar istilahnya sikap yang baik. Bagaimana cara menghargai kekurangan, bagaimana cara menghargai kelebihan antara siswa. Itu nanti bisa diterapkan di sekolah oleh setiap guru untuk menerapkan belajar menggali sikap dengan yang baik. Nah, jadi apa saja prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan, itulah alur prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran.
Nah, lalu prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada hal yang perlu diingat, yaitu perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru. Jadi fungsinya ini guru diarahkan sebagai pasogya acuan dalam merencanakan. Merencanakan apa? Merencanakan pembelajaran. Lalu setelah direncanakan, diimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur, Ibu Bapak. Dan menggunakan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran. Nah, lalu ada prosedurnya. Prosedur penyusunan tujuan pembelajaran adalah yang pertama ada 6 langkah. Langkah pertama adalah melakukan analisa setiap elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dimensinya ada 6 itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Lalu apalagi? Prosedurnya adalah melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Capaian pembelajaran yang sudah ditentukan maka akan terlihat sesuai fasenya. Jadi setiap siswa itu pasti fasenya ada fase-fase tertentu. Bisa jadi dalam satu kelas muridnya lebih dari satu, fasenya akan lebih dari satu. Ini ada ciri khas siswa atau peserta didik berkebutuhan khusus di SLB. Lalu prosedur penyusunnya adalah yang ketiga, berdasarkan analisis capaian pembelajaran, tentukan materi utama atau konten inti. Jadi setelah analisisnya, jadi nanti materi utama dan konten inti akan ditentukan berdasarkan capaian pembelajaran. Nomor 4, setelah diperoleh materi utama atau konten inti, tentunya tujuan pembelajaran. Jika fase capaian pendidikan terdiri dari 2 kelas, maka tentukan tujuan pembelajaran dari kelas yang paling rendah sampai dengan paling tinggi. Jadi nanti setelah selesai nih capaian pendidikannya terlihat, tujuan pendidikan sudah dibuat, capaian pendidikannya sudah ada, fasenya sudah ada, maka tujuan pembelajaran tinggal ditentukan sesuai dengan kelas, dari kelas yang paling rendah sampai dengan kelas yang paling tinggi. Berikutnya prosedurnya adalah perumusan tujuan pembelajaran, memuat kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, variasi, dan kebermaknaan dalam pembelajaran. Dan yang keenam, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang ditentukan. Jadi nanti kalau sudah selesai, ini jumlah jam pelajarannya berapa nih? Pembelajaran ini dalam untuk jam pembelajarannya berapa lama? Nanti tinggal dipraktikkan berdasarkan jumlah jam yang ada di struktur kurikulum. Terima kasih, kiranya itu Ibu Bapak penjelasan tentang prinsip dan prosedur alur tujuan pembelajaran pada siswa atau peserta didik berkebutuhan khusus di SLB. Terima kasih Ibu Bapak, barangkali ada yang kita sharing, monggo. Saya Pak. Boleh Bu. Tanya Pak Adi. Boleh Bu. Oke. Untuk asesmen awal itu dilakukan oleh guru itu sendiri, apakah sudah ditentukan format asesmennya, Pak? Nah, terima kasih Bu. Untuk format asesmen itu yang pertama asesmennya adalah asesmen diagnostik. Jadi itu sudah ada yang memang tergantung sih Bu. Jadi format asesmen itu kalau di perguruan tinggi biasanya itu sudah ditentukan format asesmennya. Nah, silakan guru-guru istilahnya bisa berkreasi dalam membuat format asesmen untuk menggali potensi atau profil siswa itu sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf
mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.